Kamu percaya Tuhan ada, kamu ke gereja, kamu berdoa, tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah kamu ucapkan keras-keras. Bahkan mungkin kamu malu untuk akui ke diri sendiri. Apa Tuhan benar-benar baik? Apa Dia benar-benar peduli dengan hidupku? Bukan pertanyaan orang yang tidak percaya. Ini pertanyaan orang yang sudah lama percaya, tapi hidupnya tidak berjalan seperti yang dia doakan. Ini yang terjadi waktu doa terasa tidak dijawab. Waktu kamu sudah lakukan semua yang benar, tapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Waktu orang yang tidak hidup dalam iman, kelihatan hidupnya lebih mudah. Pelan-pelan tanpa sadar, terbentuk satu prasangka. Tuhan mungkin baik untuk orang lain, tapi untuk aku, entahlah. Dan prasangka itu berbahaya bukan karena kamu meninggalkan iman, tapi karena kamu tetap beragama di luar, sementara hatimu sudah menutup di dalam. Kesalahan yang kita buat adalah mengukur kebaikan Tuhan dari kondisi hidup kita. Kalau hidup sedang baik, Tuhan baik. Kalau hidup sedang susah, Tuhan entah kemana. Kita tanpa sadar pakai standar dunia untuk menilai Tuhan. Bahwa kebaikan artinya semua berjalan lancar. Bahwa kalau Tuhan benar-benar peduli, Dia akan mencegah semua yang menyakitkan. Kita sibuk mengejar apa yang kita mau, tapi lupa mencari siapa yang seharusnya jadi pusat hidup kita. Di Alkitab ada Thomas, salah satu murid Yesus yang paling jujur. Waktu murid-murid lain bilang mereka sudah melihat Yesus yang bangkit, Thomas tidak mau langsung percaya. Dia bilang terus terang, "Kalau aku tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya." Yesus tidak marah, tidak tinggalkan Thomas. Dia datang lagi, khusus untuk Thomas, dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku." Tuhan tidak lari dari keraguanmu. Dia justru datang menemuinya. Kebaikan Tuhan bukan diukur dari seberapa mudah hidupmu. Dia rela turun, masuk ke dalam kehancuran manusia, menanggung sesuatu yang tidak pernah layak Dia tanggung, supaya kamu tidak harus menanggungnya sendirian selamanya. Itu bukan Tuhan yang tidak peduli. Mazmur 34 ayat 9 bilang, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan pikirkanlah, tapi kecap, rasakan sendiri." Kebaikan Tuhan tidak bisa disimpulkan dari logika, harus dialami. Dan ada janji yang Dia berikan untuk mereka yang mau mengalaminya. Matius 6 ayat 33 bilang, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semuanya, bukan sebagian, bukan nanti kalau kamu layak, tapi semuanya kalau kamu mulai dari tempat yang benar. Bukan mengejar berkat dulu, tapi mencari Tuhan dulu. Disitulah kebaikannya mulai bisa kamu rasakan. Bukan sebagai hadiah yang kamu tunggu, tapi sebagai kehadiran yang sudah ada sejak awal. Dua hal untuk hari ini. Yang pertama, jujurlah dengan keraguanmu. Tulis, hal yang membuat aku sulit percaya Tuhan baik adalah, keluarkan semuanya, jangan disensor, karena kamu tidak bisa mulai jujur dengan Tuhan kalau kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri dulu. Yang kedua, ubah arah pencarianmu. Hari ini, sebelum kamu minta sesuatu kepada Tuhan, cari Dia dulu. Bukan agenda, bukan kebutuhan, tapi hadirat-Nya. Baca firman-Nya. Diam sejenak di hadapan-Nya. Biarkan Dia yang berbicara duluan. Lalu berdoa, "Tuhan, jujur aku tidak selalu merasa Kau baik. Ada keraguan yang aku simpan lama. Tapi hari ini, aku memilih mencari kerajaan-Mu dulu, bukan berkat-Mu dulu. Datanglah menemuiku seperti Kau datang menemui Thomas."
tunjukkan kebaikan-Mu, dan sertai aku dalam perjalanan mengenal-Mu lebih dalam. Tuhan tidak takut dengan pertanyaan-Mu, dan Dia sudah berjanji, mereka yang mencarinya lebih dulu tidak akan pernah kekurangan. Karena berkat sesungguhnya adalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu.